Pulih bersama. Oke. Untuk senyumnya Senyum. mungkin berhubungan dengan Septembernya ya, dengan yang ceria ya. September ceria gitu ya. Kita harus membiasakan diri kita sendiri, seperti yang saya bilang tadi, sikat gigi lah minimal 2 kali sehari. 2 kali sehari. Oke. Kasus yang meninggal dari gigi itu sangat banyak. Meninggal, Dok? Iya. Karena apa itu, dokter? Karena gigi berlubang. Karena gigi berlubang, wah. Hampir 80% itu adalah gigi berlubang. Gigi berlubang. Untuk jalannya teknologi yang baru, itu giginya ada sarafnya yang kita ambil aja, yang bikin sakit aja yang kita ambil. Jadi giginya tetap berfungsi normal. Kalau kita nggak mau karies gigi ada, giginya dicabut semua. Aduh, potong dong, Dok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Vita Supriyanti, tentunya dalam program kesayangan kita, podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Sahabat sehat, kesehatan gigi dan mulut memiliki peran vital bagi tubuh manusia. Bukan hanya pada aspek estetik, masalah kesehatan gigi dan mulut ternyata disinyalir dapat memicu berbagai penyakit akut hingga kronis. Kali ini, bertepatan dengan momen peringatan Hari Kesehatan Gigi Nasional tahun 2022 dengan tema Pulih Bersama dengan Senyum Sehat Indonesia, di studio kita sudah hadir seorang dokter spesialis konservasi gigi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Beliau adalah DRG Ektianto Cahyadi SPKG yang akan mengedukasi kita semua seputar kesehatan gigi dan mulut. Iya, langsung saja kita sapa Dr. Ektianto, S non S nih, nama bukannya tuh Dr. Ito ya, Dok ya? Iya. Oke, Mbak. Iya, selamat siang Dr. Iya, Ito. Mbak. Ya, gimana Dok kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah ya, Dok ya. Selalu sehat, selalu semangat ya, Dok ya. Amin. Ya. Semangat. Sahabat sehat, sebelum kita berbincang lebih jauh bersama Dr. Ito terkait tema hari ini yaitu kesehatan gigi dan mulut. Nah, jangan lupa untuk like video ini, komen, dan juga subscribe channel YouTube RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb agar tidak ketinggalan tayangan inspiratif lainnya. Ya, dokter, bulan September ini kan dikenal sebagai HKGN ya, atau Hari Kesehatan Gigi Nasional. Nah, mungkin sedikit dijelaskan dokter sama sahabat saya di rumah, apa sih dok HKGN itu? Tujuan perayaannya tuh apa sih dok? Sama fokus utamanya nih yang ingin disampaikan terkait temanya kan, Pulih Bersama dengan Senyum Sehat Indonesia. Oke, Ya. terima kasih Mbak atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pemirsa dan sahabat RSUD, podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar. Baik, untuk bulan September ini terkenal dengan bulan September ceria. September ceria. Makanya mungkin di hari ini kita mengadakan tema ini dari pusat, dari PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, itu Pulih Bersama karena kita selama ini 2 tahun kemarin kena pandemi. Betul. Karena pandeminya itu, dan salah satu yang terkena dampak langsung memang dokter gigi. Iya, jarang yang periksa ya dok ya. Betul, selain jarang yang periksa juga takut sebenarnya betul. karena kita kerjanya di depan mata langsung dengan virus tersebut. Iya, mana mangat lagi ya dok. Betul, ya, berjam-jam di sana. Berjam-jam, makanya kita menyadangkan dengan Pulih Bersama. Oke. Untuk senyumnya Senyum. mungkin berhubungan dengan Septembernya ya, dengan yang ceria ya. September ceria gitu ya. Gitu, memang dilihat seperti itu. Tujuannya adalah ya dengan Hari AKGN ini tahun ini kita bisa pulih dari pandemi lebih cepat, bisa seperti dulu lagi, gitu Mbak. Bisa tersenyum sehat lagi gitu ya. Dan juga himbauan ke masyarakat agar tidak takut ke dokter gigi gitu. Oke. Gitu. Jadi temanya ini lebih kepada pemulihan dan juga pencegahan gigi yang rusak gitu ya mungkin ya. Gitu. Yang masih belum bisa terselesaikan sampai saat ini. Masih merupakan masalah ya dok ya. Oke. Gitu. Nah, dok, sekarang kan ada hashtag juga nih yang lagi dikampanyekan sama PDGI yang konsultasi gigi sekarang, jangan tunggu sakit gitu kan. Nah, biasanya kan masyarakat itu ke dokter gigi nih kalau udah sakit, nggak usah masyarakat nih, saya contohnya. Kalau lagi nggak apa-apa nih, kalau nggak sakit nggak usah ke dokter gigi, tapi kalau udah sakit, aduh, hari ini juga dia harus berangkat ke dokter. Nah, itu gimana tuh dok? Seberapa penting sih dok dan urgensi memeriksakan gigi sebetulnya dok? Untuk daerah kota besar yang tingkat edukasinya yang tinggi, mungkin tema nunggu sakit itu sudah berkurang. Oh, sudah berkurang, oke. Tapi untuk daerah, terutama mungkin yang kita fokus ke Sumeneb Sumeneb. Memang itu masih isu yang sangat besar, isu yang sangat tinggi. Karena
mungkin dari tema-tema yang dulu ya, Mbak. Penyakit gigi ini jauh dari nyawa, katanya. Betul, gitu. seakan-akan. Seakan bikin seperti beda sama dengan kesehatan yang lain. Anggap contohnya misalkan mata. Masyarakat itu kalau sudah buta nggak mau. Iya. Kalau gigi sakit sedikit masih bisa ditahan. Masih ditahan gitu macam-macam. Sedangkan saya ada di rumah sakit RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar ini sudah kurang lebih 3 tahun. Kasus yang meninggal dari gigi itu sangat banyak. Meninggal, Dok? Iya. Karena apa itu, dokter? Karena gigi berlubang. Wah, ternyata betul ya. Tadi saya bilang bisa menyebabin penyakit kronis ya, Dok? Benar. Benar, Mbak. Sangat kronis. Jadi merupakan ancaman ya, Dok ya? Ancaman banget. Ini untuk yang mengancam nyawanya, belum ke penyakit yang kronis yang menyebabkan penyakit yang lainnya. Betul sekali. Saya kemarin mungkin bisa dimasukkan, nanti punya data-datanya ada, dan saya ambil di RSUD sini semua. Itu meninggal, ada yang meninggal karena ya ampun. Ini saya langsung wah gitu. Harus betul-betul punya kesadaran untuk memeriksakan, jangan menunggu sakit. Berarti di Kabupaten Sumeneb ini angka konsultasi ke dokter gigi kira-kira masih berapa persen, Dok? Mungkin kalau dilihat di Sumeneb sendiri nggak ada data pasti ya. Nggak ada data pasti. Ada data pasti, cuman data dari Rinkesdas, penelitian dari pusat itu untuk gigi yang bermasalah dengan gigi itu hampir untuk anak ya, ini kebetulan untuk anak itu hampir 70-80% tingkat kerusakan giginya. Tingkat kerusakan gigi pada anak. Oke. Dan ini tidak menurun. Semakin meningkat. Benar. Dari 70-80% tadi itu yang memeriksakan gigi ke Vaskes kira-kira berapa persennya, dokter? Ini masalah dulu ya, Mbak ya. Kerusakannya 70-80 mungkin hanya sekitar 20-40 ya. Rendah sekali. Ya. Bahkan mungkin lah itu yang 40%-nya kemana kira-kira kalau sakit gigi ya, sahabat saya di rumah. Betul, saya juga bingung kemana. Bahkan saya pernah lihat di sosial media ya, Dok. Masyarakat kita tuh masih percaya dengan pengobatan. Gak habis pikir ini apa itu namanya kecoa, terus ditempelin ke giginya yang sakit keluar ulat gitu kan. Itu ternyata masih fenomena ya, dokter, seperti itu. Benar. Nah, gitu. Ya memang karena kita hidup di Indonesia ya. Jadi mungkin kebanyakan masih non medisnya masih yang diutamakan. Sebenarnya penyakit gigi ini ya penyakit medis. Bukan non medis. Dan yang penyembuhannya juga harus dengan cara medis. Betul sekali. Jadi sebelum terlambat, jangan tunggu sakit, konsultasikan ya, Dok. Oke. Nah, secara umum apa saja sih, Dok, sebetulnya masalah seputar kesehatan gigi dan mulut itu, Dokter? Yang paling utama, yang paling banyak sekali pada dasarnya adalah karies gigi atau gigi berlubang. Oh, gigi berlubang. Benar. Itu yang paling besar, hampir 80% itu adalah gigi berlubang. Kemudian yang lainnya adalah ketidakteraturan bentuk gigi maksudnya. Ukuran gitu. Tapi paling banyak dasarnya adalah gigi lubang. Gigi berlubang. Karies gigi berarti sama gigi berlubang itu sama ya, Dok? Sama. Oh, sama. Kerennya aja karies gigi. Istilahnya karies gigi tapi intinya gigi berlubang gitu ya. Karies gigi. Nah, seperti apa itu, Dok, karies gigi? Karies gigi hampir semuanya pasti tiap manusia punya ya. Punya ya? Semua pasti bakalan berlubang gitu. Pasti. Kalau bakalan berlubang enggak juga. Enggak juga. Kalau kita maintenance kita enak, benar, insya Allah nggak ada berlubangnya. Dan kontrolnya gitu, Mbak. Itu seperti apa gejala awalnya? Mungkin yang perlu diwaspadai ini bakalan lubang nih gitu. Gigi berlubang itu prosesnya lama. Oh, lama. Ini kronis. Kronis banget. Dia kalau tidak mencapai saraf giginya, dia tidak akan memberikan respon. Biasanya yang sudah datang ke Vaskes, fasilitas kesehatan itu biasanya yang sudah kena sarafnya. Kena sudah sakit gitu. Betul. Ya. Sama kalau kita dicubit. Kalau dibiarkan aja, ya kita nggak merasakan apa-apa. Tapi kalau sudah dicubit, kita merasakan. Nah, gitu. Baru sadar yang mau periksa gitu ya. Gitu, Mbak. Ada tanda-tandanya nggak, Dok? Misalnya bentuk giginya seperti apa? Ada bercaknya? Oke, yang gitu, paling utama itu adalah hitam. Oh, hitam. Di bagian mananya tuh, Dok, yang hitam? Kalau belakang di atas saja, di atas. Di permukaan atasnya itu, karena di situ yang sering berhubungan dengan makanan, berhubungan dengan ya udara luar lah, lingkungan luar lah.
Kalau gigi depan biasanya kalau senyum di tengah-tengahnya ada hitamnya gitu. Mungkin ada teman. Mungkin ada teman. Jangan-jangan saya sendiri. Biasanya kalau senyum di tengah itu kok hitam. Kok hitam kita itu? waspadain. Oh, gitu. Di hitam tapi kalau disikat nggak bisa hilang. Iya. Nah, itu biasanya kita waspadain. Itu beda sama karang gigi ya, Dok? Beda. Oh, beda. Kalau karang gigi rata-rata itu ada di leher gigi, perbatasan gusi dengan gigi. Kita bilang itu leher giginya. Oh. Dan biasanya kalau awal-awal karang gigi itu warnanya kuning. Kuning. Tapi kalau lama-kelamaan sudah lama itu biasanya hijau. Kayak berlumut gitu ya. Betul, gitu warnanya. Berarti kalau misalnya tandanya tadi ada warna hitam di permukaan giginya langsung ya, Dok ya, bukan di gusinya. Oke. Benar gitu. Kira-kira penyebabnya apa, Dok nih? Yang perlu diwaspadai, kira-kira penyebab gigi berlubang atau karies itu apa sih, Dok? Di sini karies gigi itu ada 4 faktor utama. Ya, 4 faktor utama. Jadi kalau salah satu dari 4 faktor ini tidak ketemu, pasti tidak akan ada karies gigi. Oke. 1, makanan. 2, bakteri. Ya. 3, waktu. Ya, sama 4-nya substansi. Apa itu, Dok? Substansi adanya giginya ini disebut. Oh, oke. Ya. Sekarang saya tanya sama Mbak. Ya. Mbak bisa nahan nggak makan berapa lama? 1 hari paling, Dok. Maksimal? Iya. Anggaplah seminggu. Iya, bisa lah. Kalau haus ya nggak bisa sih, Dok. Iya. Kalau seminggu nggak makan sama sekali? Nggak bisa, Dok. Pingsan, Dok. Bisa, pasti. Ini kita coret ya? Iya. Berarti nggak bisa dihentikan? Nggak bisa. Mbak bisa menghentikan waktu? Nggak bisa, Dok. Bisa. Nggak bisa. Jalan ya? Berjalan terus waktu itu. Keempatnya, bakteri mulut kira-kira steril apa enggak? Nggak bisa kelihatan sih bakteri ya, Dok ya? Nggak kelihatan. Kira-kira steril apa enggak? Kayaknya enggak deh, Dok. Nggak mungkin ya? Iya, setiap hari kan dibuat ngunyah. Berarti kita nggak bisa nyeterilin di situ ya? Nggak bisa. Satu-satunya kalau kita nggak mau karang gigi ada, karies gigi ada, giginya dicabut semua. Aduh, ompong dong, Dok. Iya. Pakai implan semua dong nanti? Benar, itu baru nggak ada. Jadi semua berpotensi untuk berlubang gitu ya? 4 ini harus ketemu. Gitu. Oke. Salah satu itu ya nggak ketemu. Cuman di sini kita bisa memanipulasi aja untuk mencegah atau memperlambat proses kronisnya dari gigi berlubang. Gigi berlubang, oke. Caranya apa? Sikat gigi yang benar. Oh, sikat gigi yang benar. Nah, itu salah satu. Biasanya yang pada umumnya pada pasien-pasien di sini yang salah itu adalah waktunya, timing sikat giginya. Nah, yang benar tuh kapan, Dok? Minimal aja lah, minimal itu 2 kali sehari. 2 kali sehari? Benar, 2 kali sehari itu 1 pagi setelah sarapan. Oh, setelah sarapan. Sama malam sebelum tidur. Oh, tapi kan biasanya kalau bangun tidur terus langsung makan nggak sikatan tuh nggak enak loh, Dok. Itu hanya pola kebiasaan aja. Pola ya. Justru yang benar setelah sarapan. Oke. Karena di situ substrat dari sisa-sisa makanan biar nggak numpuk di sana. Gitu, Mbak, sisa-sisa makanannya. Itu. Yang kebanyakan di sini kan polanya yang salah itu setelah mandi. Betul, setelah mandi 3 kali mandi 3 kali sikatan. Benar. Sebenarnya itu aja. Itu aja ya. Tapi yang paling utama itu adalah malam, Mbak. Malam, oke. Malam sebelum tidur diwajibkan. Kalau saya bilang diwajibkan. Karena apa? Posisi mulut ini sangat unik. Uniknya apa? Kita punya deterjen alami untuk membersihkan bakteri itu. Apa itu? Air ludah. Air ludah. Oh, air ludah. Oke. Pada saat tidur, ludah kita mengering apa enggak? Kecuali ngeleran ya mungkin ya. Nggak ini sih, Dok. Kayaknya mungkin, tapi kalau bangun mungkin ini agak kering-kering dikit gitu. Keringnya kenapa? Karena posisi kita pada saat itu adalah rileks. Oke. Sedangkan air ludah itu akan keluar dengan banyak pada saat kita beraktivitas gitu. Ya, salah satu contohnya apa kita bedanya? Kenapa pada saat bulan puasa mulut kita berbau? Nah, iya. Nah, karena pada saat itu kita kebanyakan sudah rileks semua, istirahat. Yang biasanya ngomong cerewet, karena mikirin lama, buka puasanya lama, akhirnya dia jadi diem, akhirnya mengering dia. Mengering iya, yang benar. terjadi apa? Bau yang nggak enak. Ya. Bakterinya sudah numpuk berarti di situ. Berarti bau mulutnya itu bukan dari pencernaan ya, Dok? Bukan ya? Ada juga. Ada dua. Kalau kita ngomong masalah bau mulut, ada 2 kemungkinan. 1 dari faktor internal, lokal, sama 2-nya umum. Kalau lokalnya dari giginya, dari gigi. Kalau umumnya kemungkinan besar ada infeksi dari usus, gitu Mbak ya. Gitu. Itu aja tanda-tandanya aja. Kita manipulasinya di cara menyikatnya gitu. Terus yang paling banyak lagi cara menyikat giginya yang salah. Nah itu gimana tuh yang benar? Nah, 1, tekanannya jangan terlalu kenceng, kasihan giginya. Anggap aja kita pegang bolpen caranya. Gimana kalau kita nulis? Anggap itu tekanannya segitu.
Oh, berarti nggak boleh yang terlalu ditekan gitu. Tapi kan kadang kita nggak suka, nggak kerasa ya dok ya kalau sikatan, kalau nggak sampai berbusa-busa itu belum sikat gigi rasanya. Hanya kebiasaan aja. Oke, iya betul. Nanti 3 hari akan terbiasa sendiri, gitu Mbak. Terus tolong hati-hati, pelan-pelan aja, jangan buru-buru aja. Oke. Untuk untuk gerakannya macam-macam. Ada yang gerakan vertikal, ada yang horizontal, ada yang orbital, gitu. Terserah. Yang penting caranya itu pegangnya dulu, tekanannya loh ya. Tekanannya. Terus untuk pemilihan sikat gigi, kita kondisikan dengan kondisi rongga mulutnya sendiri. Untuk tahunya seperti apa dok? Nah, biasanya kalau sudah banyak lubangnya gitu, usahakan jangan cari yang hard ya. Biasanya di toko-toko minimarket gitu, nah, itu ada tulisannya di sikat gigi tuh. Ada soft, ada medium, ada hard gitu ya. Iya, biasanya orang ngambil aja, nggak ngerti ini apa tuh. Ada yang bulunya halus itu dok. Bener. Di plastiknya tuh ada Mbak, bukan bulunya aja. Gitu ya. Jadi biar tahu. Jadi itu ditolong dilihat, pas mau beli itu ada soft, ada medium, ada hard. Kalau hard ini ya sangat keras ya. Kasihan nanti tekanannya sangat sakit biasanya menyebabkan erosi nanti sama giginya. Sering berdarah, terkadang kalau misalnya sikat gigi itu juga karena tekanannya ya dok, karena bisa apa tekanan, itu? Bisa adanya karang gigi terlalu karang banyak. Gigi. Gitu. Nanti kalau karang gigi ada dokter gigi spesialisnya di sini. Oke, nanti sahabat saya di rumah aja. Sudah ada 3 ya dok ya? Betul, di rumah RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar ada 3 dokter gigi spesialis. Dan mungkin sebagai pengetahuan bahwa sama kayak kakak kita, senior kita, dokter umum, di gigi juga ada dokter gigi spesialisnya. Ada dokter gigi umum, ada dokter gigi spesialis. Gitu. Jadi jangan tunggu gigi sakit, langsung datang ke Poli Gigi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar. BPJS berlaku kok. Berlaku semua ya dok ya. Nah, kembali lagi tadi karang gigi dok ya. Tertarik sedikit membahas tentang karang gigi. Benarkah dok kalau misalnya bagian gigi yang jarang digunakan untuk mengunyah justru lebih menumpuk karang gigi daripada yang sering digunakan untuk mengunyah, dokter? Benar. Kenapa itu dok ya? Nah, kita mengunyah kan tindakannya sama kayak kita kalau nyuci kan bilas ya? Iya. Pucak. Nah, hampir sama dengan gitu. Oh gitu. Nah, jadi gerakan kita mengunyah itu kayak ngucek kalau di baju. Kalau memang sebelah kanan kita jarang pakai, insya Allah saya jamin di situ banyak karang giginya karena jarang yang diucek di situ. Makanya kalau makan ngunyah itu usahakan seimbang, balance kanan dan kirinya. Gitu Mbak. Dan biasanya selain karang gigi pasti di situ bakterinya juga jutaan. Kalau tidak digunakan mengunyah ya? Menyebabkan giginya juga lubang juga selain karang gigi gitu. Gitu. Jadi harus seimbang nih ngunyahnya kanan dan kiri. Kadang kan kalau misalnya sakit gigi karena lubang ya dok, yang lubang sebelah kiri. Nah, ngunyahnya lebih suka ke kanan nih karena takut giginya kemasukan makanan gitu. Karena kan kebiasaan seperti itu kan. Akhirnya kalau yang kanan sembuh tetap aja pakai yang kiri. Iya, gitu. Betul, karena udah kebiasaan gitu. Kebiasaan. Semuanya kan terpola dengan terbiasanya sendiri. Makanya kita usahakan jangan sampai ada yang sakit. Iya. Di situ meskipun lubang, ya itu caranya kita perbaikin dulu. Gitu ya dok ya. Nah, sekarang mau bicara masalah dampak dari karies gigi atau gigi berlubang itu apa saja dok? Dari yang paling ringan sampai yang paling berbahaya, berat. Yang paling ringan pasti kenyamanan, mengganggu kenyamanan kita. Biasanya kita makan enak, minum dingin enak, sekarang sudah nggak bisa. Iya, betul. Itu yang paling ringan. Agak berat dikit, dengar suara rame sebelah aja, pengen ngamuk. Iya betul. Kalau orang sakit gigi nggak boleh dengar orang bicara dikit. Langsung ngamuk, itu ya. Dan yang paling bahaya sekali, saya di sini kasus-kasus yang seperti yang saya bilang tadi, yang menyebabkan meninggal dunia itu sudah banyak. Gara-gara itu. Prosesnya lama tapi kan dok itu. Sangat lama prosesnya. Karena lamanya dianggap biasa sama pasien tersebut, akhirnya sudah terjadi seperti itu, nutup jalan nafasnya Mbak. Ya ampun. Itu akhirnya bakteri nggak bisa kita keluarkan. Mungkin kalau istilah dokter ini mungkin sepsis ya di situ. Sepsis. Tapi kalau kita di sini bilangnya phlegmon. Gitu. Kalau sudah ada kasus phlegmon, aduh ini. Itu seperti apa dok? Gambarannya phlegmon itu. Phlegmon ini bengkaknya sudah asimetris. Jadi, giginya atau? Bukan di gigi, sudah eksternal, sudah kelihatan banget. Dan itu sampai di bawah leher.
Oh, makanya menutup jalan nafas ya, Dok ya. Oke. Gitu. Fatal Itu sebenarnya sekali. dari gigi. Dari gigi ya? Betul, dari gigi. Biasanya kalau saya collab sama dokter bedah, biasanya tuh dikeluarkan nanahnya dulu. Wah, sebelah sininya dulu, yang luar dulu. Oke. Dikeluarkan nanahnya baik dari ekstraoral maupun dari intraoral, baik dari luar ini kita insisi, sama dari dalam kita juga insisi. Nanti penyebab apanya itu baru kita ambil. Karena tetap penyebabnya dari gigi, makanya giginya harus kita ambil juga. Harus dicabut. Betul, gitu. Kan jangan nunggu sampai seperti itu, Mbak. Jangan nunggu sampai jadi plekmon tadi ya. Pokoknya ada lubang dikit, nggak usah nunggu sakit deh. Intinya kan kalau periksa ke dokter harus rutin ya, Dok ya. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Kalau BPJS ada, silakan pakai BPJS-nya kan free. Karena memang saat ini di Indonesia terkenal untuk kedokteran gigi itu mahal memang, Mbak ya. Iya, untuk karena memang semua alatnya dari luar. Indonesia nggak bisa produk sendiri. Itu yang kita bikin repot. Semuanya rata-ratanya gitu, Mbak. Ya itulah makanya ada BPJS. Tolong digunakan BPJS-nya. Sayang kan? Iya. Dipotong bayar nggak dipakai. Iya, nih sahabat saya di rumah nih. Sudah ada BPJS Kesehatan, sudah ada dokter spesialis 3. Nah, tunggu apa lagi? Jangan tunggu sakit gigi ya, Dok ya. Konsultasikan. Betul. Nah, lanjut lagi, Dok, tadi selain plekmon tadi apa lagi, Dokter? Ada kista juga. Kista? Kista di mana itu, Dok? Di giginya. Tumor gitu. Ini kista. Kita ngomong belum tumor. Belum sampai tumor ini. Tumor ya. Kita ngomong kista. Kista jadi nggak kelihatan. Kista itu kalau secara ini agak normal aja, tapi setelah difoto dia akan kelihatan. Dia akan lebih kelihatan lagi kalau sudah lama banget. Dia bengkaknya maupun dikasih obat apapun, antibiotik apapun, dia nggak akan sembuh-sembuh. Itu kita wajib curiga dengan kista. Kalau tumor agak ampuh ya, tapi kalau kista biasanya menyerang pada jaringan kerasnya. Gitu. Seperti apa itu, Dok? Biasanya isinya cairan, bukan nanah. Oh, bukan. Dan saya sudah menemukan berapa kali, termasuk besok ini juga ada. Ini gara-gara tetap sama gigi lubang. Gigi lubang. Gitu, tetap itu aja. Penyakitnya, penyebabnya itu aja. Dan kita harus kuret itu. Kita buka lagi dan harus dikuret sambil dirawat. Kalau memang bisa dirawat, kita rawat giginya. Kalau nggak bisa, terpaksa kita ambil. Gitu. Kista ya? Kista. Ada kista gigi juga ternyata. Kalau tadi Mbak bilang ada tumor. Iya, tumor. Tumor kebetulan alhamdulillah di sini ada dokter onkologi juga ya. Kemarin sempat kolab juga saya sama beliau itu. Itu kemarin sampai motong tulang rahangnya. Wah. Itu kanker mulut atau masih tumor ya? Belum saya. Oke. Kalau kanker kayaknya belum ada ya di sini kasusnya. Belum ada. Jangan sampai, Dok, kalau misalnya jangan sampai ada. Dan saya menemukan berapa kali kasus di sini. Terpaksa kita rujuk. Biasanya kalau sudah datang minimal udah stadium 3 yang mereka datang ke sini. Gitu. Dan sangat banyak banget kalau mengenai penyakit di rongga mulut gitu. Mbak, ya intinya ya kurang lebih sama sih. Hampir 80% dari gigi berlubang yang dianggap kecil bisa sampai fatal ya, Dok ya, sampai menyebabkan kematian. Nah, itu tadi. Jadi kita harus lebih aware lagi, harus lebih mau peduli lagi lah, paling tidak harus menjaga kesehatan gigi kita dan rutin meriksa itu tadi. Nah, ya. Sekarang terkait pengobatan dan penanganannya, Dokter. Kalau sudah mulai menemukan gigi yang berlubang awal sampai sudah tadi yang sudah stage tadi itu seperti apa? Kalau untuk lubang-lubang biasa yang kecil-kecil mungkin kita bisa dengan lakukan penambalan. Oh, penambalan. Di fase 1 masih bisa. Kalau sudah naik derajatnya ke yang sudah kena saraf, itu kita harus perawatan saluran akar. Jadi kita amputasi sarafnya. Kurang lebih seperti itu. Intinya prosesnya sama dengan dicabut. Cuman yang bedanya itu, kalau dicabut kan semua giginya habis. Kalau ini ada dengan berjalannya teknologi yang baru, itu giginya ada. Sarafnya yang kita ambil aja, yang bikin sakit aja yang kita ambil. Jadi giginya tetap berfungsi normal. Normal bisa ngunyah, bisa kita bisa ngunyah enak, kita bisa minum enak tanpa merasakan sakit. Fungsinya normal. Cuman yang bikin sakit aja yang dihilangkan gitu ya. Tapi giginya tertutup kan, Dok, yang lubang tadi. Oh, ditambal dulu. Setelah kita lakukan sterilisasi berulang-ulang, mungkin kurang lebih 3 sampai 4 kali kunjungan gitu ya. Ya sudah ini steril, sudah nggak ada sakit, baru kita tutup, Mbak. Oh gitu. Nah, jadi nggak usah khawatir. Biasanya kan gini, Dok, kalau misalnya sakit gigi masyarakat, dikit-dikit cabut gitu kan. Karena kalau dicabut langsung hilang sumbernya. Tapi juga kadang mengganggu estetik ya, Dok ya. Nggak lucu dong kalau gigi depannya terus ompong. Nih, rumah sakit kita sudah punya ahlinya yang bisa merawat akar gigi tadi. Bisa tertutup lagi, tidak sakit lagi ya, Dok ya.
Nah, sekarang tipsnya dok. Nah, gimana nih mencegah karies gigi? Untuk mencegah karies gigi tetap aja kita harus membiasakan diri kita sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, sikat gigi lah minimal 2 kali sehari. 2 kali sehari. Betul. Tadi sudah saya kasih tips-tipsnya juga, cara pemilihan sikat gigi, cara penyikatannya kayak apa, timingnya juga sudah, ya kan? Sudah, itu aja. Tuh, yang tips kedua, kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Minimal gitu, 6 bulan sekali. Kita kontrol, nggak ada salahnya. Walaupun tidak sakit ya dok ya. Kan dipakai juga BPJS-nya. Saya. Daripada dipotong ya, nggak dipakai, mending buat konsul gigi ya. Gitu aja mungkin. 2 tuh ya, sederhana sekali pokoknya intinya. Terus makan makanan yang sehat. Oh, makanan sehat. Makanan sehat juga. Nah, ada juga makanan yang memicu sakit gigi kan dok biasanya? Banyak, ya makanan yang sangat memicu itu sangat banyak. Cuman kita masih bisa manipulasi itu. Minimal kalau sudah kita, biasanya untuk anak-anak ya. Iya betul. Nanti ada dokter gigi spesialisnya biar dia yang lebih kompeten. Oh gitu dokter ya. Gigi Ada dokter gigi spesialis anaknya. Okay, nah, beliau yang lebih kompeten. Ya, kalau saya cuma bilang kasarnya aja. Kalau biasanya aku biasa makan coklat atau permen, diusahakan untuk sikat gigi habis itu biar menghilangkan, menetralkan kondisi asam menjadi basah lagi atau menjadi netral lagi. Gitu, Mbak. Ada lagi sudah tipsnya? Untuk sementara saat ini ya. Iya, itu aja ya. 3 itu yang paling enak. Ya. Terakhir ya dok ya, nih sudah kita tidak ingin berlama-lama lagi karena singkat Pak, kaya dengan pesan-pesan ya dok ya. Nah mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan nih kepada masyarakat Kabupaten Sumeneb khususnya dokter di momen HKGN 2020 dengan tema Pulih Bersama dengan Senyum Sehat Indonesia. Ya, terima kasih untuk masyarakat Sumeneb yang kemarin sudah bisa menyukseskan hari HKGN, kemarin sudah masuk pecah rekor muri. Museum Rekor Indonesia. Kemarin kita adakan di pusatnya itu kebetulan untuk Kabupaten Sumeneb ada di lapangan Gulu-Gulu. Dihadiri langsung oleh Ibu Bupati, sama di Pulau Raas sama insya Allah Kang Yang. Terima kasih sekali dan mohon cara-cara yang tadi saya sampaikan juga diterapkan, dijadikan kebiasaan. Biar kita bisa meminimalkan penyakit di rongga gigi dan mulut. Demikian dari saya. Ya, sahabat saya di rumah, demikian perbincangan kita di siang hari ini bersama dengan Dr. Ektianto Cahyadi SPKG ya dok ya. Terima kasih atas waktunya dokter dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Amin. Ya, sahabat saya di rumah ada sebuah pantun ini ya. Pergi ke pasar membeli ikan belut. Belut dimasak dengan bumbu rahasia. Mari kita jaga kesehatan gigi dan mulut. Pulih bersama dengan Senyum Sehat Indonesia. Ya, saya Vita Supriyanti dan juga Dr. Ektianto undur diri. Sampai jumpa di tayangan podcast selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.